Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Oke, masih tetap semangat ya. Kita hari ini akan belajar terkait dengan soal pemrograman yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Coba sekarang soalnya yang kemarin silakan dibuka sama jawaban yang sudah saya berikan. Di sini Ibu akan membahas semua jawaban yang sudah Ibu berikan. Soal yang pertama, diperhatikan. var x, y, i, xy integer. Jadi xy di sini adalah bilangan integer, di mana integer itu adalah termasuk bilangan bulat. Potongan programnya bikin x sama dengan 105, y sama dengan 79. For i 0 sampai 1234 dikerjakan. Bikin xy sama dengan x sama dengan y, sedangkan y sama dengan xy. Write len x, y. Maksudnya bagaimana dari potongan program di atas? Maksudnya anak-anak, jadi di sini adalah termasuk program perulangan atau pertukaran nilai, di mana kita mengerjakannya itu mulai dari bikin ini. Jadi yang baru bergabung di KSN Informatika diperhatikan ya. Jadi mulai pengerjaan itu mulai dari bikin ini. Kemudian nanti yang diminta itu adalah output dari program ini. Outputnya itu adalah write len di sini ya. Jadi untuk hasil program itu adalah write len atau write. Sekarang kita akan menjalankan potongan program di atas. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, di sini Ibu lanjutkan untuk pembahasannya. Bisa dilihat dengan baik-baik. Oke. Jadi, karena di sini adalah perulangan. Perulangannya itu adalah mulai dari 0 sampai 1234. Berarti perulangan di sini itu sebanyak 1235 kali ya. Karena mulainya dari 0. Nah, kemudian hasilnya berapa? Kita tidak mungkin dalam pengerjaannya itu mulai dari 0 sampai 1234. Kita ambil kesimpulan yang mudah ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk x, perulangan x sama dengan 0. Jadi for i itu adalah perulangan mulai dari 0 sampai 1234. Yang pertama x sama dengan 0. Nah, karena x sama dengan 0, 0 itu termasuk genap ya. Oke. Nah, kita jalankan di sini programnya dari bikin ini. Ya. Nah, di sini yang diminta ya, xy sama dengan x. Nah, maka x sudah diketahui ya tadi ya di awal bahwasanya x itu adalah 105. Sehingga xy sama dengan 105. Kemudian x sendiri itu sama dengan y. Y awal ya, itu adalah berapa? 79. Maka ini kita masukkan 79. Kemudian y itu adalah xy. Nah, tadi sudah diketahui untuk xy itu adalah 105. Maka kita masukkan x-nya adalah 105. Sehingga untuk x-nya itu adalah 79 dan y-nya adalah 105. Ini untuk perulangan yang pertama, x sama dengan 0. Selanjutnya, x sama dengan 1. Nah, dia adalah ganjil ya. Nah, sekarang kita masukkan yang ini tadi. Ya, kita tukarkan nilainya. Untuk xy sama dengan x. Sedangkan x tadi itu adalah 79 ya. Untuk x sama dengan 0 tadi, x-nya adalah 79. Nah, sedangkan
Y itu adalah sama dengan XY. Ya. Dan XY di sini adalah 79. Maka hasilnya untuk perulangan X sama dengan 1 itu adalah 79,79 untuk XY-nya. Nah, sekarang kita lakukan perulangan yang ketiga, di mana X sama dengan 2 ya. Nah, sama. Maka X-nya adalah 79. Sedangkan Y-nya itu adalah 105. Karena di sini perulangannya yang diminta itu sampai 1234 itu adalah termasuk genap, maka yang kita masukkan adalah yang genap, yaitu tadi kalau genapnya 0 tadi adalah X-nya 79, Y-nya adalah 105. Sedangkan yang perulangan tadi sama yang genap yang ini ya, X-nya itu adalah 79, Y-nya adalah 105. Sehingga hasilnya untuk jawaban yang nomor 1 itu adalah D, yaitu X sama dengan 79 dan Y sama dengan 105. Ini ya. Oke. Paham ya anak-anak ya? Oke, Ibu lanjutkan soal yang nomor 2. Diperhatikan baik-baik. Ini adalah potongan program yang sudah Ibu berikan soal yang nomor 2. Di mana var variabel data array ya. Jadi datanya di sini ada sebanyak berapa anak-anak? Ada sebanyak 11. Ini ya. Ada 3, 9, 2, 6, 1, 4, 7, 8, 5, 10 dan 0. Nah, ini sebanyak 11. Kemudian prosedur kambing 2 M integer. Jadi ini adalah bilangan bulat ya, integer itu. Kemudian begin, kita mulai menjalankan program. Jika M kurang sama dengan 5 dikerjakan, begin, kita kerjakan, kambing 2 dalam kurung M kali 2. Kemudian kambing 2 M kali 2 plus 1. Write keluaran datanya ya, write data M. Nah, bagaimana cara menjalankan program ini? Bagaimana kita caranya untuk mengeksekusi sehingga nanti ketemu hasilnya? Untuk jika dilakukan pemanggilan kambing 1, maka output yang dihasilkan berapa? Oke, penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini diperhatikan. Jadi untuk soal nomor 2 itu termasuk soal pohon rekursi ya anak. Oke ya, ini soalnya tadi data array-nya sebanyak 11 tadi ya. Nah, data array yang ada di sini kita bisa mengurutkan 39 sampai 0 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian bikin if M kurang dari 5. Kalau kita menjalankan menggunakan ini, maka hasilnya tidak ada anak-anak. Jadi di option jawaban tadi tidak ada. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk M kurang sama dengan 5 ini kita ganti. Kita ganti menjadi M kurang sama dengan 10. Sehingga nanti di option jawabannya ada pilihannya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Bikin seperti ini tadi ya. Kambing dalam kurung M kali 2. Kambing M kali 2 plus 1. Write hasilnya nanti adalah data M. Ya. Pemanggilan kambing 1 outputnya berapa? Oke. Nah, di sini kambing kita singkat saja ya. Karena yang diminta itu adalah output kambing 1 ya. Maka yang di sini bikin ini adalah eksekusi program. Kita jalankan di sini, tapi tetap kita harus memperhatikan acuan ini ya dengan syaratnya M kurang sama dengan 10. Jadi tidak boleh lebih dari 10. Nah, maka kita bisa membuat ini tadi bikinnya, kita perhatikan. Oke. Dari rumus ini atau yang diminta bikin M kali 2, kita masukkan 1 ya, kambing 1 ya, 1, maka
K di sini adalah 1 kali 2. Berapa anak-anak? 2. Oke. Selanjutnya yang kedua ini ya, kambing dalam kurung M kali 2 plus 1. Maka hasilnya adalah 3. Ya. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Nah, kemudian untuk karena kambing-kambing yang diminta, ini kambing yang kedua. Kambing yang kedua, K ya. Sama ya seperti tadi, karena di sini 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Nah, ini namanya adalah pohon rekursi. Nah, sekarang kita menyederhanakan atau membuat cara yang mudah itu seperti ini. Jadi, kita buat 1 ya, 1, kemudian 2 kali 2, 4 ya, ini ya, 2 kali 2, 4, ini. Kemudian M kali 2 plus 1, maka di sini adalah 5 ya. Kemudian di sini 2 kali 2, 4 plus 1, 9. Nah, kemudian di sini 2 kali 5, 10. Nah, sedangkan yang kedua tidak bisa karena apa? Di hasilnya 11. Karena di sini syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 10. Paham ya? Oke. Selanjutnya di sini 3. 3 kali 2, 6 plus 1 di sini 7. Oke, paham ya? Nah, dari sini, kita bisa menentukan indeksnya, anak-anak. Di dalam penulisannya, di dalam atau pembuatan pohon rekursi, itu penulisannya mulai dari atas ke bawah. Nah, penulisannya ini adalah yang pertama 8, kemudian 9, kemudian 4, kemudian ini 10, kemudian 5, 2, 6, 7, 3, 1. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, kita tinggal apa? Memasukkan dari atas tadi yang saya sampaikan. Maka penulisannya adalah 8, 5, 6, 10, 1, 9, 4, 7, 2, 3. Sehingga pilihan jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Sekarang saya lanjutkan soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu sama dengan soal nomor 2. Cuma di sini nanti yang diminta untuk output yang dihasilkan itu adalah terurut menaik. Ya. Jadi sama. Syaratnya di sini M-nya itu juga sama, kita tadi pakai M kurang sama dengan 10 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Oke. Nah, R-nya tadi ya itu ada 11 ya anak-anak. 3, 9, 2, 6, 1, 4, 7, 8, 5, 10. Kemudian 0. Karena di sini syaratnya yang diminta itu hanya 10, tidak boleh dari itu, ya, tidak boleh lebih dari 10, maka yang 11 kita tidak menggunakan, apalagi juga yang 11 itu sama dengan 0. Jadi kita coret sampai batasannya adalah 10. Oke. Karena yang diminta itu adalah output terurut naik. Nah, sama kita pakai pohon rekursi ini tadi anak-anak. Nah, yang mudah saja, tinggal dari atas, kan penulisannya dari atas ke bawah. Maka tadi sama ya seperti itu tadi ya. 8, 9, 4, 10, 5, 2, 6, 7, 3, 1. Ya. Nah, kemudian kita berikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti terurut naik. Nah, maka bagaimana hasilnya? Kita tinggal masukkan 1 ya. Kan mulai dari 1 ya. Ini ya, 1. Nilai 1 itu adalah 10 ya. Kemudian yang kedua yaitu setelah 1 2. 2 adalah nilainya 6. Ya, dia urut enggak 6. Kemudian berapa? 3 itu 9. Ya. Kemudian 4 itu 3. Kemudian 5, 5. Kemudian 6 itu adalah hasilnya 7. 8 itu 1. 9 itu 2. Kemudian 10
itu 4. Sehingga hasilnya adalah 10, 6, 9, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 4. Maka yang dipilih adalah opsinya adalah B. Paham ya? Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Untuk soal nomor 4, nah, di sini soalnya adalah function swag integer begin. Jadi pengerjaannya mulai dari begin ya. If dalam kurung X kurang dari 7, maka swag-nya adalah X. Ya. Else swag sama dengan swag X mod 7 kali swag dalam kurung X div 7 kali 7 N. Hasilnya redlen swag 71. Maka nanti keluarannya yang diminta itu adalah swag 71. Bagaimana penyelesaiannya? Mudah. Nah, anak-anak harus memperhatikan di sini ya. Seandainya X-nya itu kurang dari 7, maka hasilnya adalah X. Tapi seandainya X-nya itu melebihi dari 7, maka yang digunakan itu adalah else ini ya. Karena yang diminta itu adalah redlen swag 71, maka anak-anak mengerjakannya di sini ya. Tetapi tetap harus apa? Memperhatikan di sini anak-anak ya. Memperhatikan syaratnya. Jadi kalau X-nya kurang dari 7, maka sama dengan X. Nah, kita menggunakan ini tapi tidak boleh meninggalkan yang ini, syarat yang diminta. Oke. Langsung kita ke pembahasan. Ini ya tadi ya. Kita fokus di sini anak-anak. Nah, begin if kurang 7, maka swag X. Seandainya tidak memenuhi, maka yang dikerjakan adalah yang else. Ya, jadi kalau soal yang diminta tadi adalah swag 71, kita kerjakan yang di sini, tapi kita harus tetap memperhatikan syarat yang ada di atas. Oke. Nah, langsung saja swag 71 mod ini ya, X-nya kita ganti 71. 71 mod 7 kali swag 71 div 7 kali 7. Nah, mungkin bagi siswa yang baru bergabung di KSN Informatika, bingung ya, apa itu mod, apa itu div. Oke, Ibu jelaskan di sini. Nah, untuk mod itu adalah sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Jadi mod itu adalah sisa hasil bagi dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan div itu adalah hasil bagi. Misalnya 10 ya, 10 mod 7, maka hasilnya adalah 3. 10 mod 10 div 7, maka hasilnya adalah 1. Jadi div itu adalah apa anak-anak? Hasil bagi, sedangkan mod itu adalah sisa hasil bagi. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masukkan swag 1 ya. Kemudian kali swag, kita singkat S ya. 71 mod 7 itu adalah berapa? Ada yang sudah menghitung di rumah? Oke. 71 mod 7 itu sama dengan 10 ya. Kemudian swag 71 div 7 itu sama dengan 1 ya. Kemudian kali 7 ini. Kemudian swag 10 kali 7 ya. Kemudian lagi swag 10. Kita lakukan terus pengulangan ya. 10 mod 7 kali swag 10 div 7 kali 7.
Nah, 10 mod 7 itu sama dengan berapa? 3. 10 div 7 sama dengan 1 kali 1. Ya. Karena tadi mod 10 itu kan sudah ketemu ini ya. Maka kita masukkan di sini. Kemudian jangan lupa yang di belakang kurung ada dikali 7 kali 7. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 1 kali 7 kali 7. Maka hasilnya adalah 147. Paham ya? Oke. Selanjutnya soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5 sama ya, seperti potongan program soal nomor 4. Cuma di sini yang diminta adalah berapa nilai X sehingga keluaran program tersebut adalah 21. Ya. Nah, sekarang kita buat perumpamaan. Nah, sekarang coba diperhatikan. Bikin if X kurang 7, then select ini ya, sama ya tadi ya. Berapa nilai X sehingga keluaran program tersebut 21. Nah, di sini ya, ini ya. Maka else swag ini ya. X mod 7 kita anggap sebagai X. Kemudian yang ini juga kita anggap sebagai X ya. Ini kita anggap sebagai X. Sehingga X mod 7 kali X div 7 kali 7 sama dengan 21. Berapa nilai X sehingga keluaran program tersebut 21 ya. Oke. Nah, ini kita anggap X, ini juga X. Nah, karena di sini adalah 21 hasilnya, ya. Maka 21 dibagi 7 itu berapa? 3 kan? Ya, 3. Nah, karena di sini sama dengan 3, karena tadi kita sudah membuat perumpamaan X mod 7 itu X. Nah, maka di sini X mod 7 ya dikali X div 7 kali 7 ya sama dengan 3. Ini tadi ya. Ini ya. Oke. Nah, karena di sini itu 3 ya. Kemudian tadi hasilnya yang diminta X keluarannya adalah 21 ya. Maka di sini 1 kali 3 kali 7 itu sama dengan 21. Maka kita bisa apa? Membuat perumpamaan X mod 7 ya. Berapa yang nanti hasilnya 1? Maka X-nya di sini adalah yang memenuhi atau yang mungkin itu adalah 22. Sama yang di sini X div 7 yang di sini hasilnya itu adalah 3, maka yang memenuhi adalah 22. Sehingga jawabannya untuk soal yang nomor 5 itu adalah A, yaitu 22. Oke anak-anak, itu tadi adalah pembahasan dari soal pemrograman yang sudah Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan anak-anak mudah dalam pemahaman. Kurang lebihnya, Bu Reni mohon maaf. Sampai bertemu lagi di soal pemrograman selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.